warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, NPM saya 245-2011-071. Izin Ibu Siti Khoiria dan teman-teman sekalian, di video ini saya akan membahas tentang peraturan daerah atau di mana disebut sebagai perda. Perda ini sebenarnya sangat dekat ya teman-teman dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi seringkali kita tuh nggak sadar kalau aturan yang kita patuhi itu berasal dari perda ini atau peraturan daerah. Maka dari itu di sini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian perda, dasar hukum perda, fungsi perda, jenis perda, proses pembentukan perda, sampai contoh penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perda. Jadi, perda atau peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama dengan kepala daerah, baik kepala daerahnya itu gubernur untuk tingkat provinsi maupun bupati atau wali kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Dasar hukum perda ini antara lain adalah yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, perda ini tuh merupakan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, perda itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau peraturan yang di atasnya, seperti undang-undang atau undang-undang dasar. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian tadi, perda adalah aturan hukum yang dibuat khusus untuk mengatur kebutuhan dan kepentingan masyarakat di suatu daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan perda dalam hierarki. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, jadi posisi perda ini tuh berada di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Jadi gini teman-teman, urutan secara sederhananya itu yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah yang tertinggi ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu yang ketiga itu ada peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan presiden, dan yang terakhir itu ada baru perda, peraturan daerah. Karena posisinya ini, jadi perda itu harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jadi kalau bertentangan dengan aturan di atasnya, maka perda tersebut itu bisa dibatalkan. Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari perda. Jadi perda ini tuh punya beberapa fungsi penting. Yang pertama itu sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Karena daerah itu kan punya kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri. Lalu yang kedua itu tuh menyesuaikan dengan kondisi lokal. Karena kan setiap daerah itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya daerah, wisata, industri atau pertaniannya. Jadi otomatis memiliki kebutuhannya itu yang berbeda-beda. Jadi yang ketiga itu ada sebagai dasar hukum kebijakan daerah. Contohnya pajak daerah, retribusi atau tata ruang wilayah. Lalu yang keempat itu tuh ada menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Misalnya aturan kebersihan, keamanan, ketertiban umum. Terus yang kelima itu meningkatkan pelayanan publik. Dengan adanya aturan yang jelas, maka otomatis pelayanannya itu jadi lebih terarah dan terstruktur. Lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perda. Jadi perda itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada perda provinsi, yang dimana perda provinsi itu dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur. Lalu yang kedua itu ada perda kabupaten atau kota yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Perbedaannya itu tuh terletak pada wilayah berlakunya. Jadi perda provinsi itu berlaku untuk seluruh provinsi, sedangkan kalau perda kabupaten atau kota itu hanya berlaku di wilayah masing-masing kota tersebut. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan perda ini. Jadi pembentukan perda ini tuh dilakukan melalui beberapa tahap dulu. Yang pertama itu ada perencanaan, yang dimana perencanaan itu tuh disusun dalam program pembentukan perda atau Propemperda. Lalu yang kedua itu penyusunan raperda. Jadi rancangan perda itu bisa diajukan oleh DPRD atau kepala daerah. Terus yang ketiga ada pembahasan, dibahas bersama antara DPRD dan kepala daerah. Lalu yang keempat itu ada persetujuan bersama jika perda ini sudah disepakati. Terus yang kelima itu ada pengesahan dan pengundangan, ditandatangani oleh kepala daerah dan diumumkan agar berlaku perda ini.
Dalam proses ini juga biasanya ada partisipasi masyarakat, misalnya melalui masukan atau aspirasi publik. Lalu di sini ada contoh perda dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contoh perda yang sering banget ya kita temui teman-teman di kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama ada perda tentang larangan buang sampah sembarangan, perda tentang retribusi parkir, perda tentang jam operasional tempat usaha, perda tentang ketertiban umum, dan juga perda tentang tata ruang wilayah. Dari contoh ini kita bisa simpulkan dan kita lihat bahwa perda itu sangat berpengaruh teman-teman dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dari hal kecil sekalipun. Baik, di sini sebagai penutup dapat kita simpulkan bahwa peraturan daerah atau perda adalah instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perda ini juga berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kondisi daerah dan masyarakat masing-masing, serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya perda diharapkan terciptanya ketertiban, kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat. Sekian teman-teman penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan lebih kurangnya saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.